Melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, manga One Piece chapter 994 masih fokus membahas tentang Ice Oninya Queen, babak baru pertarungan antara Kaido versus para Scabbards, dan tentu saja tentang kisah flashbacknya Yamato, karena judul dari chapter ini adalah My Other Name is Yamato. Oke, sebelum berubah jadi basi, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang babak baru pertarungan antara Kaido versus para Scabbards. Untuk menghentikan pendarahan di lengannya Kiku yang di chapter sebelumnya tertebas invisible slash-nya Kaido, Kinemon menggunakan semacam teknik penyegelan yang ternyata juga merupakan bagian dari teknik Kitsunebi Ryu atau Fox Fire Style atau gaya rubah api andalannya. Kinemon mengenerate api untuk menyelimuti pedangnya, kemudian menempelkan pedangnya itu ke bagian lengan Kiku yang terpotong. Dan ces, pendarahan di lengan Kiku berhenti. Kiku pun bangkit, mengambil sebilah pedang yang nganggur di dekatnya karena pedang utamanya sudah patah. Kemudian pasang kuda-kuda siap bertarung lagi. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang bikin shock yang baru saja terjadi kepadanya. Dengan patahnya pedang Okiku, dan pada saat menggunakan jurus Tougen Totsuka kemarin, Denjiro, Asura Doji, dan Inuarashi menggunakan pedang sembarangan untuk menggenapi teknik Nitoryu-nya, ada kemungkinan kalau para Samurai Oden tidak terpaku pada satu pedang andalan saja. Mereka bisa memakai pedang apapun, pedang siapapun untuk bertarung. Jadi ada kemungkinan pedang yang dipakai oleh para Scabbards bukanlah salah satu Meito. Hanya saja karena mereka menguasai Ryuo, pedang biasa yang mereka pakai kekuatannya jadi terlihat seperti Meito. Pengecualian untuk Kinemon. Sejak awal kemunculannya dia selalu terlihat membawa dua bilah pedang. Jadi mungkin di antara semua Scabbards, sebenarnya Kinemonlah yang paling menguasai teknik Nitoryu-nya Oden. Dan pedang yang dia gunakan bisa saja adalah Meito. Entah salah satunya atau dua-duanya. Nah, teknik yang digunakan oleh Kinemon ini baru pertama kali ini dia perlihatkan. Dan jika dilihat-lihat, efek Kitsunebi Ryu-nya Kinemon ini mirip-mirip seperti efek api birunya Marco yang juga bisa menyembuhkan. Bedanya, menurut SBS volume 58, api birunya Marco tidak memiliki sifat api pada umumnya yang panas dan membakar. Api biru Marco hanya bisa dipakai untuk proses penyembuhan, proses regenerasi. Tidak bisa dipakai untuk bakar-bakaran. Sementara Kitsunebi Ryu-nya Kinemon menyembuhkan bisa, membakar juga bisa, bahkan membelah api pun juga bisa. Jadi Kinemon yang saat di Punk Hazard bisa dipotong-potong oleh Trafalgar Law ini sebenarnya memiliki kekuatan api yang lebih sempurna ketimbang kekuatan apinya Marco dan Ace atau Sabo. Wow, lagi-lagi Kinemon jadi terlihat begitu overpower ya saudara-saudara. Dan kekuatan apinya ini bisa dipastikan bukan berasal dari kekuatan buah iblis, tapi murni dari teknik berpedangnya yang unik. Karena kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Kinemon adalah kekuatan untuk menciptakan kostum cosplay. Nah, karena Kitsunebi Ryu-nya ini bukan berasal dari kekuatan buah iblis, jadi ada kemungkinan teknik apinya ini berasal dari Flowing Armament Haki atau Ryuo. Yang itu berarti kekuatan Ryuo atau Haki memang memiliki potensi untuk memanipulasi elemen alam. Kali ini kemudian memecahkan misteri tentang Diable Jambe-nya Sanji dan Red Hawk-nya Luffy. Sanji bisa mengenerate api di kakinya ketika menggunakan Diable Jambe adalah karena dia bisa menguasai Ryuo. Dan Luffy bisa mengenerate api di tangannya ketika menggunakan teknik Red Hawk juga karena dia bisa menggunakan Ryuo. Gara-gara Kinemon menggunakan Kitsunebi Ryu-nya untuk menghentikan pendarahannya Okiku ini, selain pengerasan, penghancuran, dan penaklukan, terbuka sebuah peluang juga kalau nanti kekuatan Haki bisa dipakai untuk penyembuhan. Nah, setelah mengeciritkan pedang anginnya, wujud naga Kaido perlahan-lahan berubah ke wujud manusianya. Kaido bilang, dia sangat suka dengan ideologi para samurai yang selalu siap sedia untuk mati. Kaido juga bilang kalau dirinya iri dengan Roger dan Shirohige yang bisa mati dengan cara yang sangat spektakuler. Kematian seperti itulah yang membuat perjalanan hidup keduanya menjadi sempurna. Ideologi Kaido yang seperti ini dan kecemburuannya dengan kematian Roger dan Shirohige sudah pernah kami bahas dalam video Real Gueno yang berjudul Kematian Spektakuler Nasib Kaido Setelah Perang Wano. Jika kalian penasaran dan ingin menonton videonya, linknya sudah kami siapkan di kolom deskripsi. Nah, selesai dengan kasus Okiku, kita akan lanjut membahas tentang Ice Oninya Queen. Semakin banyak orang yang terinfeksi oleh Ice Oninya Queen di area panggung utama. Infeksinya tersebut menyebar tanpa peduli siapa kawan, siapa lawan. Bahkan para Mimawari Gumi dan Oniwa Banshu yang terjebak di dalam ruangan tersebut juga tak luput jadi target serangannya para Ice Oni ini. Jadi, apakah ini akan menjadi semacam turning point atau titik balik bagi para Oniwa Banshu dan Mimawari Gumi untuk berubah pikiran dan berbalik melawan Kaido? Whatever lah, karena sepertinya mereka bukan ancaman yang serius. Salah satu bos Yakuza, yaitu Omasa, terlihat sudah terinfeksi oleh virus Ice Oni ini. Tangannya terlihat sudah memegang sebuah pedang pendek
dan bersiap melakukan seppuku agar dirinya tidak berubah menjadi Ice Oni seutuhnya dan menyerang para samurai. Namun tunggu dulu Omasa, sang dokter andalan kita, Chopper, sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Jadi tolong buat kakek Hyogoro, suruh Omasa menahan keinginannya untuk melakukan seppuku terlebih dahulu. Chopper memang bilang kalau rasanya impossible untuk membuat antidot sendiri dalam kondisi yang seperti itu. Namun dia yakin Queen pasti memiliki antidot tersebut. Jadi cara paling masuk akal untuk menghentikan penyebaran virus Ice Oni ini adalah dengan merebut antidotnya dari tangan Queen. Tapi sepertinya hal itu sudah tidak perlu lagi dilakukan karena Queen telah melemparkan antidotnya ke tangan Apo. Nah, Queen bilang setiap orang yang sudah berubah menjadi Ice Oni akan tewas dengan sendirinya dalam waktu 1 jam saja. Dan setelah ruangan tersebut terisolasi karena pintu-pintu keluarnya sudah ditutup, Queen lagi-lagi merilis sebuah permainan baru. Queen melempar satu-satunya botol berisi antidot Ice Oni ini ke tangan Apo. Tapi bukan karena Queen peduli dengan nasib Apo. Dia justru ingin mempermainkan Apo dengan cara yang paling kejam. Apo harus melindungi antidot tersebut sampai semua orang yang terinfeksi Ice Oni tewas. Jika tidak mau, maka Apo akan dieksekusi. Jadi, jika Apo meminum antidot tersebut untuk dirinya sendiri agar tidak terinfeksi virus Ice Oni, maka dia akan dieksekusi. Jika Apo membuang serum tersebut jauh-jauh karena tidak ingin dikejar-kejar orang seisi kampung, maka dia juga akan berakhir di panggung eksekusi. Namun jika dia terus mempertahankan serum tersebut, dia harus menjalani battle for survival selama minimal 1 jam ke depan. Apo harus menghindari serangan dari para Ice Oni sekaligus bertarung melawan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut selama minimal 1 jam ke depan. Padahal di dalam ruangan tersebut juga ada para bos Yakuza dan beberapa anggota Straw Hat Pirates seperti Brook, Robin, Chopper, hingga Roronoa-Zoro. Keberadaan Roronoa-Zoro yang sudah terkonfirmasi satu ruangan dengan Chopper dan Robin ini secara tidak langsung telah menunjukkan kalau yang menemani Luffy naik ke lantai 1 kastil memang hanyalah Sanji dan Jinbe, di mana mereka berdua secara instan sudah mengoplok 2 orang gifters yang penampilannya na'udzubillahi min dzalik. Yang satunya mukanya nyelip di pantat ayam, yang satunya badannya ngegantung di muka jerapah. Sungguh kejam sekali Eiichiro Oda ini. Nah, keberadaan Diaz Drake, Trafalgar Law, dan Eustace Kid juga sama sekali tidak disorot di chapter ini. Ketiga supernova itu juga tidak kelihatan berada di dalam ruangan yang sama dengan Zoro di chapter 994. Franky dan Nami juga tidak kelihatan berada di ruangan yang dipenuhi oleh wabah Ice Oni ini. Jadi untuk sementara waktu, hajat hidup seisi ruangan sepertinya dipertaruhkan di tangan Zoro yang terlihat sudah sangat bernafsu mengejar Apo di garis terdepan. Nah, masuk ke bagian akhir dari chapter 994, kita akan dibawa ke suatu ruangan di mana Yamato sedang bertarung dengan Sasaki dan para gifters anak buahnya untuk melindungi Momonosuke. Dalam adegan flashback yang cukup menyayat hati ini, kita diperlihatkan sosok Yamato kecil yang mengenakan hanya mask ikut hadir menonton langsung acara eksekusinya Oden dan para Scabbers. Di tangannya tidak terlihat ada borgol, dan fakta bahwa dia bisa keluyuran sampai di Flower Capital menunjukkan kalau pada masa itu Kaido masih belum terlalu overprotective kepadanya. Atau mungkin pada masa itu Yamato masih belum menjadi anak yang bandel. Yamato baru menjadi anak yang bandel setelah kejadian ini. Setelah menyaksikan pidato spektakulernya Oden di detik-detik terakhir masa hidupnya, serta mendengar secara langsung storytelling yang dibawakan oleh Shinobu tentang kepahlawanan Oden yang tidak diketahui warganya, Yamato memutuskan segera berangkat ke Kuri untuk menyelamatkan Momonosuke. Namun setibanya di Kuri, Yamato sudah terlambat. Yamato melihat Momonosuke sedang dicengkiwing oleh Kaido di atap kastil. Yamato yang masih sangat belia dan masih belum sekuat sekarang tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Momonosuke dari tangan bapaknya. Kemungkinan besar di momen inilah Yamato tanpa sengaja menemukan buku catatan Oden sebelum kastil Oden hangus terbakar. Gara-gara membaca buku diarinya Oden inilah Yamato mulai berubah menjadi anak yang bandel. Yamato semakin terobsesi untuk menjadi seperti Kozuki Oden yang membuat Kaido terpaksa memasangkan borgol bom di kedua tangannya untuk mencegahnya berlayar keluar Onigashima. Setelah kisah flashbacknya ini, Yamato mulai beraksi mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Momonosuke. Yamato menahan semua tembakan yang diarahkan kepada Momonosuke oleh anak buah Sasaki. Ledakan besar pun terjadi. Tapi sepertinya semua serangan itu tidak menyebabkan luka fisik yang cukup fatal terhadap tubuh Yamato. Yamato pun mulai mengoploki para gifters yang dibawa oleh Sasaki. Satu gifters jabrik jadi korban pertama koplokannya tersebut. Melihat Yamato bertarung mati-matian untuk melindunginya, serta mendengar kata-kata Yamato yang menyebut-nyebut nama Oden, Momonosuke jadi penasaran. Siapa gadis cantik nan perkasa yang ada di hadapannya itu? Momonosuke bilang, "Siapa sebenarnya kau ini Kisanak?"
Kudengar kau tadi memakai nama ayahku." Yamato pun menjawab, "Nama lainku adalah Yamato, dan aku siap mati untukmu." Mungkin maksud perkataan Yamato ini adalah, aku adalah Kozuki Oden, sementara nama lainku adalah Yamato. Yang mana itu berarti Yamato benar-benar sudah melepas identitas kependudukannya sebagai Yamato binti Kaido untuk berubah menjadi Kozuki Oden seutuhnya. Manga One Piece chapter 994 pun berakhir sampai di sini. Damn, on break next week. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.